Halo, hari ini kita akan membahas tentang terminologi basis data. Terminologi basis data. Ada banyak istilah atau kosakata yang baru yang akan Anda temui ketika bekerja dengan basis data maupun ketika menggunakan sebuah DMBS. Untuk itu, pada kesempatan ini akan dijelaskan beberapa terminologi basis data yang banyak digunakan. Yang pertama, relasi. Relasi adalah nama lain untuk tabel. Relasi terdiri atas kolom, baris, atau record. Dalam sebuah basis data relasional, tabel-tabel memiliki beberapa karakteristik seperti berikut. Yang pertama, nama tabel yang unik dan berbeda dari semua tabel yang ada di basis data. Yang kedua, setiap sel dalam tabel menyimpan tepat hanya satu nilai. Yang ketiga, nilai dalam tabel bersifat atomik, artinya tidak dapat dipecah-pecah menjadi nilai yang lebih kecil. Yang keempat, setiap kolom dalam tabel mempunyai nama yang unik. Yang kelima, semua nilai dalam sebuah kolom berasal dari domain data yang sama. Yang kedua, atribut. Atribut adalah karakteristik dari sebuah entitas. Sebagai contoh entitas, siswa akan memiliki karakteristik yang membedakan satu orang siswa dengan siswa yang lain. Siswa dapat memiliki karakteristik nama, nomor induk, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nama orang tua, dan sebagainya. Dalam konteks basis data, sebuah entitas akan menjadi tabel dan atribut akan menjadi kolom. Karena itu, ketiga istilah tersebut adalah atribut, kolom, dan field. Memiliki arti yang sama dan penggunaannya sering dipertukarkan. Yang ketiga, tuple. Tuple adalah nama lain dari record atau baris data. Data yang membentuk sebuah entitas yang disimpan dalam sebuah tabel atau relasi terdiri atas tuple atau baris atau record. Sebuah tuple mewakili satu objek dari entitas yang bersangkutan pada tabel. Siswa satu tuple atau record akan mewakili seorang siswa. Yang keempat, super key. Setiap record di tabel adalah sebuah data yang unik. Nilai unik tersebut dapat terjadi karena ada satu nilai kolom yang berbeda atau nilai gabungan dua kolom yang berbeda, atau gabungan dari keseluruhan kolom yang ada di tabel. Super key adalah kolom atau kumpulan kolom yang kelima, candidate key. Candidate key adalah super key yang terdiri atas kolom minimum yang dapat digunakan sebagai identifikasi unik untuk setiap record di dalam tabel. Sebuah candidate key mempunyai dua sifat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, unik, artinya nilai dari masing-masing record bersifat unik. Yang kedua, tidak dapat direduksi, artinya kolom-kolom yang terlibat sebagai candidate key tidak dapat dikurangi agar record data tetap unik. Yang keenam, primary key. Primary key adalah candidate key yang dipilih untuk menjadi identitas unik sebuah tabel. Sementara itu, candidate key yang tidak dipilih menjadi primary key disebut alternate key. Umumnya, candidate key dipilih menjadi primary key dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, primary key dipilih dari candidate key yang memiliki jumlah kolom yang paling sedikit. Yang kedua, primary key dipilih dari kolom yang kemungkinan perubahannya paling kecil atau tidak mungkin. Yang ketujuh, foreign key. Foreign key adalah kolom atau gabungan kolom yang nilainya berhubungan dengan nilai primary key di tabel yang lain. Tabel yang diacu oleh nilai kolom foreign key disebut dengan tabel induk, sedangkan tabel tempat kolom foreign key berada disebut tabel anak. Sebuah tabel dapat menjadi tabel induk kepada tabel yang satu dan kemudian menjadi tabel anak kepada tabel yang kedua. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.